Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 4B, pada kesempatan ini Ibu Eva akan menjelaskan masih tema 2 subtema 2 ya, mengenai jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu akan terus-menerus tersedia dan dapat dikelola oleh kita untuk memperbanyak jumlahnya. Namun, jika kita tidak menjaganya, sumber daya alam ini bisa saja menjadi langka atau punah. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi yang cerdas harus bijak ya dalam menggunakan sumber daya alam ini agar tetap terjaga dengan baik. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan sulit untuk memperbanyak jumlahnya. Jikapun bisa, pasti membutuhkan waktu yang sangat banyak, sebab sumber daya alam ini membutuhkan waktu ribuan bahkan ratusan ribu tahun untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, ketika menggunakan sumber daya alam ini, kita harus hemat ya, dan tidak boleh boros dalam menggunakannya karena bisa saja cepat habis. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Nah, yang Ibu sebutkan tadi merupakan sumber daya alam yang akan terus-menerus ada dan mudah untuk diperbaharui ya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya emas, perak, minyak bumi, aspal, besi. Nah, artinya contoh yang tadi itu akan cepat habis dan butuh proses pembentukan yang lama untuk memperbaharuinya. Jadi kita harus hemat ya. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Yang pertama, hewan dan tumbuhan dapat kita manfaatkan untuk sumber makanan. Pemanfaatan tenaga hewan juga bisa digunakan untuk membajak sawah. Tumbuhan untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Yang kedua, air. Air ini dapat kita manfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, mengairi sawah, dan sumber tenaga listrik. Sedangkan udara itu dapat dimanfaatkan kita untuk bernafas, dan tanah dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Sedangkan matahari itu sangat banyak ya manfaatnya untuk menjemur pakaian, sumber tenaga listrik, dan fotosintesis. Selanjutnya, contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, minyak bumi. Nah, minyak bumi ini setelah diolah dapat dimanfaatkan aftur untuk bahan bakar pesawat, bensin sebagai bahan bakar motor atau mobil, minyak tanah sebagai bahan baku lampu minyak, aspal sebagai bahan baku pembuat jalan. Yang kedua, emas dan perak. Nah, emas dan perak biasanya dimanfaatkan manusia sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Sedangkan besi biasa digunakan sebagai kerangka kendaraan dan sebagai bahan pembuatan perlengkapan rumah tangga dan serta sebagai bahan konstruksi baja. Sedangkan batu bara dapat dimanfaatkan sebagai bahan produksi baja dan besi, bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar industri dan rumah tangga, serta bahan bakar cair. Baiklah anak-anak Ibu kelas 4B, demikianlah penjelasan Ibu mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi negara kita memiliki sumber daya alam yang sangat banyak dan melimpah ya. Negara Indonesia itu kaya ya dengan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh warganya. Karena itu kita sebagai warga negara harus bisa memanfaatkan sumber daya alam dan bisa melestarikan sumber daya alam tersebut agar tidak cepat habis dan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Semoga kalian semua mengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.